Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Namaku Bukan Edom. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 1 ayat 4 sampai dengan kelima. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar Israel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar dari bangsa-bangsa yang ada di dalam Alkitab. Kami tidak mengikuti apa yang menjadi keburukan yang dilakukan, tapi kami akan belajar segala perkara yang indah dan baik dari ketaatan orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namaku bukan Edom. Sampai saya menjadi orang percaya sampai sekarang, belum pernah ada orang yang memberikan nama kepada anaknya itu Edom. Siapa itu Edom? Edom itu adalah keturunan Esau. Siapa Esau? Esau itu adalah anak dari Ishak dan Rebeka, kakak dari Yakub, saudara kembarnya. Dan siapakah Esau? Esau itu adalah cucu dari Abraham. Kenapa disebut Edom? Edom menjadi satu wilayah orang-orang keturunan Esau yang berada di tenggara Laut Mati, yang sekarang disebut sebagai wilayah Yordania. Apa itu kelebihan Edom? Edom itu kuat dan terampil dalam peperangan. Dan di daerah Edom itu daerah yang kaya dan makmur karena wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan. Dari semua kelebihannya, kelebihan pertama tentunya harusnya Esau yang kembali di dalam renungan yang kita pelajari sebelumnya. Dia menjual hak kesulungan. Dia menjual segala perkara yang baik yang dari Allah. Dan kita tahu dengan jelas, bangsa Edom adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa pagan, menyembah berhala, dengan segala kelebihan kemampuannya, kemampuan berperang, dan kemudian juga diberikan kemakmuran, kekayaan, tetapi justru meninggalkan Tuhan. Namaku bukan Edom, namamu bukan Edom. Nama sesungguhnya tidak ada yang salah. Kalau ada anak kita kemudian diberi nama Yudas Iskariot ataupun namanya Edom, Edom tidak menentukan kemudian menjadi buruk atau menjadi baik. Sama juga kita boleh memberi nama anak kita Paulus, kita boleh memberi nama anak kita Ananias, tapi hidupnya mungkin tidak sebaik Paulus setelah dia bertobat. Hidupnya mungkin juga tidak sebaik daripada Stefanus yang sudah memberikan hidupnya mati. Tetapi Ananias dan Safira yang kemudian melakukan penipuan, juga kemudian nama tersebut tidak akan merubah siapa kita yang sesungguhnya. Kebaikan, keburukan itu bukan berdasarkan nama, tetapi bagaimana kita menjalankan kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita tahu dengan jelas, orang tua kita itu memberikan nama dengan doa, orang tua kita itu memberikan nama dengan sebuah harapan, bahwa nama-nama yang diberikan namanya baik itu kemudian hidupnya akan sama. Dalam keluarga kami, anak-anak itu diberikan namanya itu terang. Dalam bahasa Mandarin itu selalu ada kata terangnya itu Kuang, Yang Kuang atau Wei Kuang. Kemudian anak perempuan saya juga diberi nama Shine, artinya itu bersinar. Di dalam bagian ini kita belajar bahwa status kita dan nama kita sebagai anak-anak Allah tidak serta-merta kehidupan kita menjadi seperti anak-anak Allah. Sama juga dengan bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi dalam kehidupannya, dalam perjalanannya, bagaimana bangsa Israel banyak ditegur. Orang-orang yang belajar firman Tuhan, Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, statusnya itu sebagai orang yang mengenal kebenaran firman Allah, memahami tentang bagian Taurat Tuhan. Dalam konteks sekarang, tidak serta-merta bahwa orang yang sudah memiliki nama setelah dibaptis, kemudian serta-merta hidupnya adalah mati dan bangkit bersama dengan Kristus sebagai makna kebangkitan. Orang-orang yang kemudian rajin ke gereja, pelayanan, mengikuti seminar, berdoa, berpuasa, sama seperti orang Yahudi ahli Taurat. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku tidak merampok, aku bukan penjina,
Aku bukan pemungut cukai, aku memberikan perpuluhan. Itu adalah perbuatan yang baik, tetapi seringkali itu dijadikan sebagai alasan untuk menyombongkan diri dan kemudian merendahkan orang lain. Apa arti sebuah nama? Namaku, namamu bukan Edom. Kehidupan Edom adalah kehidupan yang kemudian bukan berbicara tentang nama. Bukan salah kemudian diberi nama Esau. Bukan salah kemudian bangsa Edom sebagai keturunan daripada Esau. Setiap kita bisa mungkin terlahir dari keluarga yang tidak sempurna. Keluarga yang tidak baik-baik. Mungkin keluarga yang penuh dengan dosa. Tetapi seringkali kita melihat muncul orang-orang yang terbaik dari keluarga yang orang tuanya tidak memberikan teladan. Lalu kemudian hidup mencari jalan yang salah. Demikian juga ada orang yang kemudian hidup dari keluarga yang baik-baik, tetapi mengambil langkah yang keliru seperti anak yang hilang. Jadi artinya status kita, nama kita, yang kemudian sekalipun namanya itu baik atau buruk namanya di dalam kacamata kita, baik namanya diberi nama Yesus atau Yudas, diberi nama Edom, atau kemudian Ayub, tidak menentukan nama merubah kehidupan kita. Tetapi yang merubah kehidupan kita adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan sebagaimana firman Allah. Roma 12 ayat pertama sampai kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita melihat di sini, ibadah yang sejati itu, dia tahu bagaimana menjalankan kehendak Allah. Ibadah yang sejati itu bukan ritual, tetapi dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Kehidupannya adalah menjalankan kehendak Allah, bukan kehendak diri. Kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan dan bukan berjalan sendiri dengan gerakan hawa nafsu, dengan kepentingan pribadi, membangun katakanlah menara Babel sendiri. Kita mengatakan, setiap bangunan yang engkau dirikan, aku akan meruntuhkannya. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebut itu adalah daerah kefasikan, bangsa yang kepadanya Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat yang keempat yang kita baca, ayat kelima dikatakan, pada akhirnya matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Pada akhirnya kehebatan kita, bangunan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, kalau Tuhan mau rubuhkan, rubuh dalam sesaat. Sampai satu masa dan waktunya nanti kita harus mengakui bahwa sumber segala pertolongan kekuatan yang membuat kita sanggup, yang membuat kita mampu, yang membuat kita kaya, yang membuat kita makmur, yang membuat kita terampil seperti bangsa Edom, terampil dalam berperang. Tetapi keterampilannya itu akan dihancurkan oleh Allah kalau dipakai dengan cara salah. Tetapi keterampilan, segala apa yang menjadi berkat yang ada pada diri kita, suatu kita persembahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi kemuliaan Tuhan. Tidak peduli siapa namamu, tidak peduli engkau dari keluarga apa, tidak peduli sukumu apa, tidak peduli latar belakangmu apa, tetapi yang paling utama, bagaimana engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Namamu bukan Edom, namamu adalah anak-anak Allah yang hidup harus sebagai anak-anak Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan berdoa sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.